Masih dalam pembahasan bab al-khawf minasyirik, kekhawatiran dari terjerumusnya umat ini dalam syirikan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang mati, yakni barang siapa yang meninggalkan dunia ini, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, al waw tadullu alal hal, waw menunjukkan hal, keadaan. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru, berdoa dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyeru niddan. An-nidd artinya adalah syabih, yang menyerupai. Sesuatu yang disekutukan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala dinamakan an-nidd, karena hendak diserupai Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah disembah, maka demikian pula serupaan tersebut disembah. Sebagaimana berdoa kepada Allah, maka demikian pula berdoa kepada an-nidd tersebut yang diserupai itu. Sehingga yang diserupakan Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi tandingan dalam hal beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana dia beribadah kepada Allah, dia juga membuat tandingan yang lain, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepadanya, dia mengharap kepadanya, dia juga takut darinya, bertawakal kepadanya, meminta rezeki kepadanya, sebagaimana dia minta itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dinamakan an-nidd. Nah, barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru ada tandingan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dakhalan nar, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam hadis ini terdapat peringatan kepada umat ini dari syirik, dan hendaklah mereka takut dari mengambil dan menjadikan tandingan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyerahkan satu saja dari berbagai macam jenis ibadah itu kepada selain Allah, apakah itu doa, ataukah itu nazar, ataukah itu tawakal, ar-raghbah, ar-rahbah, mengharap, rasa takut, dan sebagainya, salah satunya dia serahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah membatalkan Islamnya, dan dia telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Sebab meletakkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah pembatal tauhid. Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jal melarang bagi umat ini untuk membuat tandingan-tandingan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka menetapkan ibadah itu kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan terlebih dahulu untuk beribadah kepada Allah, lalu melarang mereka untuk membikin dan membuat tandingan-tandingan selain dari Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Allah memerintahkan pada seluruh manusia untuk menyembahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ayat yang di dalamnya berisi perintah yang berupa perintah pertama yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu ajakan kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala.
Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhenti hanya sekedar memerintahkan demikian. Akan tetapi juga Allah melarang dari lawannya, yaitu tidak mengambil sekutu, mengambil tandingan serupa dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dalam hal beribadah kepada Allah, dalam keadaan kalian mengerti, dalam keadaan kalian telah mengilmuinya, mengetahui hal tersebut, sehingga menyerahkan satu jenis ibadah kepada tandingan tersebut. Dia cinta kepadanya seperti cintanya kepada Allah. Dia takut kepadanya seperti takutnya kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada tandingannya pula. Maka itulah hakikat kesyirikan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia, di antara mereka ada orang-orang yang membuat tandingan-tandingan dari selain Allah, yaitu ketika mereka mencintai selain Allah itu sama kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dalam keadaan sifat orang-orang yang mukmin itu sangat keras kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kepada Allah melebihi dari kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah harus ditinggikan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih diutamakan daripada kecintaan kepada selain Allah. Barang siapa yang menjadikan kecintaannya kepada selain Allah lebih daripada cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah di dalam beribadah. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan hal itu di dalam nuniyahnya. Keadaan orang-orang yang membuat tandingan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wasyirku fahdharhu fasyirkun zahirun dzal qismi laisa yuqabilul ghufrani wa huwa ittikhadun niddi lirrahmani ayyan kana min hajarin wa min insani yad'uuhu aw yarjuuhu aw thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbatir rahmani. Syirik, berhati-hatilah darinya. Syirik yang sangat jelas, yang mana syirik tersebut tidak akan menyebabkan terampuni segala dosanya apabila dia mati dalam keadaan musyrik, yaitu apabila seseorang menjadikan dan membuat tandingan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan Allah. Apakah yang dia buat dari tandingan itu dari batu, patung misalnya, yang mereka sendiri yang membuatnya, lalu kemudian mereka beribadah dan memberikan kepadanya beberapa jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti keadaan kaum jahiliyah di saat mereka menyembah berhala-berhala mereka, patung-patung mereka, meminta kepadanya, berdoa kepadanya, minta tolak bala kepada patung-patung tersebut, juga merasa takut apabila terjadi sesuatu, takut terhadap kutukan dari patung tersebut. Jadi dia meletakkan kecintaannya dan kekhawatiran dan takutnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dari batu-batuan, wa min insani, atau dari manusia? Di kalangan manusia, dia mengangkatnya seperti dia mengangkat Allah Subhanahu wa ta'ala, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu kemudian dia lebih memilih
manusia tersebut daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti telah membuat tandingan terhadap Allah di dalam menentukan syariatnya. Dia berdoa kepadanya, atau mengharap kepadanya, atau takut kepadanya, atau cinta kepadanya, seperti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama membagi keadaan orang-orang yang membuat tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala itu menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu terjerumusnya mereka ke dalam syirik akbar, ke dalam syirik besar, yaitu tatkala mereka membuat tandingan dari selain Allah dan mereka jadikan sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi. Dan itulah yang diamalkan oleh kaum jahiliyah dari kalangan kaum musyrikin semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mereka beribadah kepada patung-patung tersebut dengan alasan mereka ibaratnya sebagai orang-orang yang saleh. Lalu kemudian mereka meminta kepadanya dengan alasan bahwa merekalah sebagai perantara antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga menyatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung itu melainkan dengan tujuan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Itu tujuan mereka. Alasan mereka bahwa kami ini kan orang yang banyak dosa. Sehingga untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung meminta kepada Allah tidak mungkin. Kami ini orang yang terlalu banyak dosa. Bukan levelnya untuk langsung minta kepada Allah. Dan mereka mengkiaskan keadaan mereka itu seperti keadaan rakyat jelata dengan pemerintahnya, penguasanya. Bahwa rakyat jelata, ya, itu kalau hendak mengeluhkan sesuatu, mengharapkan sesuatu dari pemerintahnya, tidak langsung ya berdialog dengan pemerintahnya, penguasanya. Siapa dia dan siapa penguasanya. Ya, tingkatannya jauh. Sehingga harus melalui perantara-perantara terlebih dahulu. Di sana kan ada menteri-menterinya. Di sana ada wakil-wakil rakyat dan mereka inilah yang akan menyampaikan kepada sang penguasa. Maka demikian pula kami, begitu kata mereka. Terhadap Allah Subhanahu wa taala, kami menjadikan mereka ini orang-orang yang saleh. Kami jadikan sebagai perantara karena kami tidak pantas untuk langsung meminta kepada Allah Azza wa Jal. Dan kias ini adalah kias fasid. Kias yang batil. Yang bertentangan dengan hakikat tauhid. Sebab ibadah itu tidak membutuhkan perantara. Ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentangku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doanya orang-orang berdoa. Doa langsung pada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau hendak meminta, minta kepada Allah. Hendak meminta pertolongan, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW tidak mengatakan minta kepada si fulan dan dia nanti yang akan menyampaikannya kepada Allah. Minta kepada si Allan dan dia nanti akan menyampaikannya kepada Allah. Minta kepada Abdul Qadir Al-Jailani ataukah kepada syekh tarekat tertentu atau bahkan pada Rasulullah SAW atau bahkan pada para malaikat. Tidak pernah sama sekali. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berdoa langsung pada Allah. Ketika Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, Allah Azza wa Jalla menyatakan, mahal min sa'ilin fa'utiyah.
Wa hal min da'in fa astajibalah. Wa hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Adakah orang-orang yang meminta padaku, aku akan berikan. Minta langsung pada Allah. Adakah orang-orang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Tidak perlu memakai perantara. Adakah orang-orang minta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Langsung mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak membutuhkan perantara. Dan demikian pula sang penguasa berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Yang namanya manusia, makhluk, kekuasaannya terbatas. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya meliputi dunia, akhirat dan segala isinya, seluruh alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguasa tersebut memiliki ilmu yang dangkal, tidak bisa mengetahui kondisi yang terjadi pada rakyatnya kecuali dengan melalui wakil-wakilnya. Wakil-wakil inilah yang mensurvei, yang menampung nasib-nasib dan kritikan serta keinginan para rakyat. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla alimun khabir. Wasi'a kulla syai'in ilma. Allah sangat luas ilmunya. Allah mengetahui apa yang dikehendaki oleh setiap hamba. Allah Azza wa Jalla mengetahui keadaan hamba ini membutuhkan sesuatu. Allah Azza wa Jalla mengetahui si fulan dalam keadaan terzalimi sehingga butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengerti. Allah Maha mengetahui itu. Jangan disamakan. Fattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hendaklah kalian khawatir doanya orang-orang dizalimi karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung diketahui Allah. Tidak bisa disamakan. Qiyasun ma'al fariq. Maka ikhwan fillah azakumullah, syirik akbar. Tatkala seorang menjadikan sesuatu dari selain Allah lalu menyerahkan salah satu jenis ibadah kepadanya. Jenis yang kedua dalam hal menjadikan tandingan dari selain Allah, tapi termasuk syirik asghar, syirik yang kecil. Atau dari cara-cara dia beribadah, dari niatnya nampak bahwa dia membuat tandingan, tapi tidak sampai menyebabkan batalnya seluruh amalannya. Karena termasuk syirik asghar, syirik kecil. Seperti misalnya dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Tidak boleh. Al-waw, penyebutan waw membuat talbis. Seakan-akan kita hendak menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Sebutkan kehendak. Seakan-akan dia menggandengkan antara kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak makhluk. Sebagaimana Allah punya kehendak, makhluk juga punya kehendak. Kehendaknya makhluk seakan-akan menandingi kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka ini tidak benar. Ini lafaz yang apabila seorang mengucapkannya jatuh dalam syirik asghar. Tanpa meyakini. Kalau meyakini, syirik akbar. Kalau sampai meyakini, bahwa orang tersebut masyiahnya menandingi masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila terjadi sesuatu, misalnya kita ditolong, kita diberikan bantuan, jangan kita mengatakan Masya Allah wa syi'ta, tapi katakan Masya Allah thumma syi'ta. Ini berdasarkan kehendak Allah. Kemudian, kemudian kan menunjukkan lebih rendah, gitu. Kehendakmu. Demikian ini boleh. Dalam artian masyiahnya orang tersebut mengikuti apa yang telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang terjadi berdasarkan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa yasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan itu semua telah dikehendaki oleh Allahu Rabbul Alamin.
Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan teguran yang keras kepada seseorang yang ketika dia berkhutbah tidak memerinci kalimatnya ketika khutbah sehingga membuat talbis. Ketika dia mengatakan dalam khutbahnya, Rasulullah mendengar orang ini berkhutbah, dia mengatakan, "Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad, wa man ya'sihima faqad ghawa." Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang bermaksiat pada keduanya, wa may ya'sihima, yang semestinya makomnya adalah makomut tafsil. Keadaan pada waktu itu butuh untuk dirinci. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mestinya dia mengatakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan pada Rasul. Tapi dia menyebutkan dengan bentuk dhamir. Wa may ya'sihima, barang siapa yang bermaksiat pada keduanya. Kata-kata keduanya seakan-akan menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan Rasul. Ya. Dalam keadaan kedudukan khutbah pada waktu itu membutuhkan tafsil, perincian. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran pada khatib tersebut dan mengatakan, bi'sa khatibul qaumi anta. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, sejelek-jelek khatibnya kaum adalah kaum. Demikian pula ketika seorang mengatakan laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan karena kamu, atau mengatakan kalau bukan karenamu tanpa menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bentuk seperti riya. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ini semua termasuk ke dalam bentuk-bentuk syirik asghar, ya, yang dikhawatirkan seseorang akan terjerumus ke dalam syirkul akbar. Karena walaupun itu sekedar lafaz, iya kan, sekedar ucapan, tidak diyakini. Kalau diyakini syirik akbar. Nah, akan tetapi di dalam syariat ini Allah Azza wa Jalla senantiasa menutup segala pintu-pintu yang akan menuju kepada kesyirikan, penyembahan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa-apa yang menuju kepada syirik diharamkan. Az-zara'i' ila syirki billahi mamnu'a muharramah. Segala perkara, wasilah-wasilah yang menuju kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah Allah mengharamkan sumpah dengan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk menyatakan masya Allah wa syi'it. Allah Azza wa Jalla mengharamkan seorang mengatakan laulallah wa anta. Nah, dan yang lain-lainnya dari syirik-syirik asghar, karena hal-hal tersebut dapat menjerumuskan seorang muslim ke dalam syirik akbar. Nah, oleh karena itu di dalam riwayat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bahwa ketika ada seseorang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, apa yang telah dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu, berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, aja'altani lillahi niddan qul masya Allah wahdah. Apakah engkau hendak menjadikan aku tandingan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah berdasarkan hanya kehendak Allah semata. Adapun kehendak makhluk tabi' mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wali Muslim an Jabirin radhiyallahu an, dan di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, yakni di saat dia mati dalam keadaan dia belum bertaubat,
lalu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bihi syai'an, kalau dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yakni dia bertauhid, dakhalal jannata, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah, yusyriku bihi syai'a, yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia belum bertaubat sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Di dalam hadis ini keutamaan bagi ahlu tauhid dan kesengsaraan bagi ahlu syirik wal kufur. Adapun ahlu tauhid, ketika mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan jaminan surga. Pasti masuk ke dalam surga. Dan tergantung keadaan mereka. Masing-masing dari kalangan kaum muslimin berbeda-beda tingkatan keimanan mereka. Ada yang masuk ke dalam surga, termasuk orang-orang yang awal masuk ke dalam surga. Ada pula dari mereka yang diakhirkan terlebih dahulu, disiksa terlebih dahulu di dalam neraka sampai pada batas waktu tertentu. Lalu kemudian mereka dilemparkan, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraq, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap juga masuk surga. Kata Rasulullah SAW, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Diulangi lagi oleh Abu Dzar, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Diulangi lagi oleh Abu Dzar, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, kata Rasulullah SAW, walaupun dia mencuri, walaupun Abu Dzar benci. Nah, berkali-kali keutamaan bagi ahlu tauhid, kegembiraan bagi mereka. Namun bukan begitu berarti kita kemudian merasa aman, bahwa kita akan terbebas dari yang namanya kekufuran wasyirku billah. La. Selama kita hidup di dunia ini ya ikhwan, kita khawatir kalaulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan, aku telah bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhsha ala nafsihi nifaq, mereka semuanya khawatir ditimpa kemunafikan. Para sahabat ini, mereka yang memiliki keimanan yang demikian tinggi, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih ada kekhawatiran, ya. Maka demikian pula kita khawatir jangan sampai kita mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Dan ini keutamaan bagi ahlu tauhid. Dan bukan berarti mereka harus menggampang-gampangkan dalam amalan dosa. Sebab dosa tersebut apabila seorang terbiasa, lama-kelamaan akan mengarahkan kepada yang lebih besar dari dosa sebelumnya. Kata para ulama, min uqubatil ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha. Wa min thawabit ta'atu ba'daha. Termasuk hukuman dari orang yang melakukan kemaksiatan adalah kemaksiatan berikutnya. Dan pahala ketaatan, pahalanya orang yang melaksanakan ketaatan adalah ketaatan berikutnya. Adalah ketaatan setelah. Maka berhati-hati ahlu tauhid. Sebab dosa tersebut dikhawatirkan akan mengantarkan seorang pada kufur dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam hadis ini
menjelaskan tentang keadaan musyrikin, bahwa bagaimanapun keadaan mereka dan bagaimanapun tingkatan kedudukan mereka, nasab keturunan mereka, tidaklah memberikan manfaat tatkala mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pasti masuk neraka. Ya. Dalam keadaan dia menyekutukan Allah, bertemu Allah dalam keadaan dia belum bertaubat, maka dia pasti masuk neraka. Dan tidak akan keluar darinya, kekal di dalamnya. Ini keadaan kaum musyrikin, kaum kufar. Dan itu terus menerus keadaannya. Khalidina fiha abadan. Tidak keluar darinya. Setiap dia hancur tubuhnya, maka diperbaharui kembali. Lalu kemudian kembali disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap matang kulitnya maka diperbaharui lagi dengan kulit yang baru agar mereka merasakan siksaan itu. Dan itu sifatnya selamanya. Waliyadzubillah. Ya. Tidak ada hentinya. Tidak ada yang diistilahkan dengan fana'un nar, bahwa neraka suatu saat akan berhenti. Tidak ada. Neraka akan terus menerus menyala. Oleh karena itu tatkala ahlun nar telah masuk ke dalam neraka dan ahlul jannah telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus, ya, mendatangkan al-maut, kematian itu. Ya, didatangkan dalam bentuk kabsh, dalam bentuk domba. Lalu dibawa, digiring di antara surga dan neraka. Lalu kemudian disembelih. Kematian itu disembelih. Jadi telah mati. Kematian itu telah mati setelah itu. Lalu Allah mengatakan, ya ahlal jannah khaludun wala maut, wa ya ahlan nar khaludun wala maut. Wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada lagi yang namanya mati. Terus menerus kalian disiksa. Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi yang namanya mati. Kalian terus menerus akan mendapatkan kenikmatan. Dan itu tujuan akhir, ya ikhwan. Maka seorang muslim yang pandai adalah orang-orang yang memperhatikan akhir kehidupan mereka. Ya. Sebab al-a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung dari akhirnya. Ketika akhir seorang itu kufur, syirik, waliyadzubillah, hukumnya adalah kekal di dalam neraka. Ya. Dan itu siksaan. Siksaan di atas siksaan. Nah, seorang muslim merasa takut mestinya dari siksaan ini. Kengerian. Merasa ngeri. Ya. Sedikit saja yang kita rasakan dari siksaan itu, hilang seluruh kenikmatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas tauhid dan istiqamah di atasnya sampai akhir hayat, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakum.